Kalau dia kembali lagi nih, kita kan bukan masuk karena itu, ayo yuk kita kenalan. Aku tidak kali kata kembali lagi nih di acara kita yang sangat apa ya, informatif dan juga seru lah. Apa sih? Yaitu podcast. Apa sih podcast? Adalah podcast radio. Di mana pada kesempatan kali ini kita bakal cerita nih dan juga sharing bersama narasumber kita mengenai cerita-cerita yang informatif dan juga edukatif bagi kalangan remaja. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tema utama kita hari ini, yaitu kesehatan reproduksi remaja. Apa sih kesehatan reproduksi remaja? Sebelum kita masuk ke tema yang pertama, kita akan tanya dulu yuk Anda dan narasumber. Karena itu, langsung aja kita tanya. Untuk itu Ibu, gimana keadaannya hari ini? Karena itu nih teman-teman. Emangnya tentu udah sebagai sama narasumbernya. Oleh karena itu yuk kita kenalan. Untuk kita itu boleh kenalan sudah teman-teman. Perkenalkan semuanya, Ibu namanya Nadia Kepala. Di sini Ibu itu sebagai guru BK di SMP 12. Halo semuanya. Jadi kita nih kita bersama di sini kita bakal membahas nih tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, menurut Ibu sendiri nih kesehatan reproduksi remaja nih sebagai guru, gimana sih menurut Ibu pentingnya kesehatan reproduksi remaja itu khususnya di sekolah? Oke, menurut Ibu pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja itu pastinya penting banget. Karena apa? Karena kalau misalnya remaja itu ada peralihan ya, peralihan antara masa anak menuju ke masa dewasa. Jadi pada masa peralihan ini banyak banget perubahan yang harus kita pahami, baik itu secara fisik ataupun secara psikologis. Makanya kita harus secara penuh harus paham banget tentang pentingnya menjaga khususnya organ kesehatan reproduksi. Kalau aku sendiri nih ya Bu ya, kayak kan kesehatan remaja ini kadang masih kalau misalkan pribadi nih ngobrol sama teman-teman nih, ada itu masih kurang enak untuk membahas kesehatan reproduksi remaja, apalagi kan bisa dibilang itu kalian tahu ya kalau kita mengenai bahas kayak kesehatannya, itu alat-alatnya. Jadi kita sih nih, gimana sih kayak kesehatan reproduksi remaja ini bisa kita obrolkan dengan teman-teman sebaya, selain untuk edukasi juga teman-teman sekalian gitu, untuk berbagi pengetahuan sama lain, tapi juga untuk sharing nih kayak sudut pandang teman-teman nih terhadap kesehatan reproduksi remaja itu gimana sih cara ngangkatnya kita ini untuk beredukasi untuk membahas kesehatan reproduksi remaja. Memang ya, kadang kalau kesehatan reproduksi remaja itu berhubungan dengan sex education ya. Pasti kalau di SMA itu belajar biologi. Nah, memang masih beberapa orang atau beberapa anak yang sex education gitu ya. Pasti identik dengan sebuah sex gitu ya. Padahal sex education itu kan belajar tentang kesehatan reproduksi, terus misalnya belajar tentang gender, terus pentingnya kita mengenal perempuan itu seperti apa sih perubahannya, laki-laki itu perubahannya seperti apa. Makanya itu perlunya kita edukasi tentang pahamnya kesehatan reproduksi sendiri. Nah, untuk mengetahui atau misalnya cara kita belajar mengetahui atau mensosialisasikan lah ya anak teman atau membicarakan, jadi mengubah mindset mungkin ya, mengubah mindset sex education itu sebetulnya itu penting banget, sebuah edukasi ya, bukan berarti ngomongin hal-hal ya tidak sebenarnya gitu itu nggak sih. Nah misalnya ada teman kita yang masih menganggap sex education itu jadi hal baru, yuk kita sama-sama saling meluruskan ya, selalu berbagi edukasi. Ketika misalnya nih kita sudah paham, misalnya banyak tahu tentang sex education atau tentang kesehatan reproduksi,
belajar organ seperti apa, cara kita mengontrol diri ketika kita muncul ketertarikan yang antara lawan jenis seperti apa gitu, sebatas bagaimana yang nah itu karena kan kalian itu usia SMA itu usia remaja ya, banyak banget perubahan-perubahan yang harus kalian jaga, pahami gitu kan, baik itu secara fisik atau misalnya secara psikologis. Apalagi secara psikologis mungkin kalau secara fisik sudah sangat terlihat ya, kan kalau perempuan apa aja yang berubah, laki-laki seperti jantung dan sebagainya yang suara, terus badan juga di bidang gitu kan, terus misalnya perempuan mengalami menstruasi. Nah secara psikologis juga ini sangat penting karena apa? Karena kan masa remaja itu lagi dicobain, pengen coba ini itu, lagi mencari jati diri, apalagi poin-poinnya lagi butuh ketertarikan apapun yang adanya ketertarikan lawan jenis itu normal banget. Malah kalau misalnya dari ketertarikan seperti ya gitu kan. Nah makanya tapi di sini perlu adanya bumbu untuk kontrol diri, yaitu tentang reproduksi atau sex education itu sendiri. Nah misalnya nih sejauh mana sih kita harus misalnya gini, Bu, kok pacaran boleh nggak sih gitu? Siapa bilang nggak boleh, bener nggak sih? Yang mungkin kalau kita membawa agama yaitu ada aturannya ya, ada ya betul ya kalau kita bukan. Tapi kalau mama itu juga masa remaja ya, kalau masa remaja pasti ya itu ya udah banyak rasa ingin tahu yang lebih, apalagi kan ketika muncul ketertarikan sama lain mungkin ada kisah yang berbeda mungkin ya itu ada yang berbeda. Nah gimana caranya kita itu bisa membatasi mana sih yang baik itu, mana sih yang masih sehat itu, benar nggak sih? Nah itu makanya kita harus belajar tentang sex education, yaitu kesehatan reproduksi. Ya, teman-teman, waktu banyak kita boleh lah ya. Tapi sabar dulu loh. Akhirnya kita bakal bahas nih, tentunya ya ibu ya, dengan disebutkan kalau misalkan nggak berbuka karena pasti ada sebabnya. Nah, menurut ibu sendiri kayak apalagi pada pembicaraan kita kali ini ya, itu kesehatan reproduksi remaja. Tentunya apabila kita melanggar hal tersebut kan pasti ada dampaknya dong. Nah, jadi boleh dong ditelah untuk di-share gitu teman-teman ya. Teman-teman juga tak bebas lah. Oke, tadi itu mengenai apa? Dampak Oh iya, dampak. Oke, mengenai dampak dari misalnya dari ya. Oke, ini balik lagi sebetulnya ke kesehatan reproduksi. Nah, mungkin dampak dari kesehatan reproduksi itu sebetulnya banyak ya. Kalau misalnya kita kurang edukasi, kurang informasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Nah, karena lagi banyak banget kasus atau misalnya berita-berita mungkin ya kalian juga pasti dengar, misalnya ada berita apa namanya pernikahan ini, banyaknya pernikahan ini yang makin itu makin melonjak gitu, atau misalnya putus sekolah karena pernikahan ini gitu kan. Nah yang pertama itu adanya pernikahan ini karena kurangnya self control dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Terus yang kedua ada berita juga tentang apa namanya mengalami kehamilan di usia yang rendah. Ya itu kan pasti dampaknya banyak. Misalnya nanti berdampak dari mungkin anaknya selamat ya, tapi misalnya ada kelainan sendiri misalnya stunting gitu kan, terus ada dan sebagainya. Itu juga beresiko itu karena kan pada masa muda itu masih banyak proses perubahan ya. Jadi perubahan itu masih belum matang ya, entah itu secara fisik maupun psikologis.
menurut aku jadi sebuah pertanyaan, ketahuan itu menyebabkan kayak apakah siapa gitu yang perlu kita edukasi itu, apakah kayak remaja-remajanya atau orang tuanya, karena dan kita tahu gitu kadang orang tua tuh masih menurunkan mindset bilang banyak anak punya rezeki gitu. Oke, itu kan istilahnya apa ya, kayak dulu nih muda aja gitu, makin anak banyak anak punya rezeki kan. Nah jadi menurut ibu itu kayak siapa sih yang perlu diedukasi gitu dan menjadi target utamanya itu siapa? Oke. Kalau target utamanya sebetulnya sama ya, mau itu siswanya itu penting, ke orang tuanya pun penting banget. Makanya kita itu perlu dari sekolah ya, harus adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua, karena dengan kolaborasi yang baik pasti akan ada apa ya, perkembangan yang baik juga untuk siswa anak-anak kita gitu kan. Nah makanya kan setiap pasti ada kegiatan yang dibuat oleh sekolah itu adanya sosialisasi parenting ya, itu penting banget. Nah itu salah satunya yaitu tadi untuk edukasi ke orang tua ya, untuk saling kerjasama ya, karena kan sebetulnya orang tua itu penting banget. Waktu yang paling lama sama seorang anak itu kan orang tua ya, karena nggak ada orang tua. Kalau guru itu sebetulnya di sekolah aja ya, nah, makanya saya kolaborasi. Jadi harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah. Jangan sampai misalnya di sekolah, aduh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh merokok. Nah merokok itu salah satu juga ya, harus menjadi apa ya, salah satu penyebab juga sebetulnya dari kesehatan reproduksi gitu. Nah kenapa di sekolah misalnya apa nggak boleh merokok dan sebagainya, itu sekolah keluar sekolah mah aja gitu. Nah itu makanya harus ada apa ya, mungkin yang lebih kayak kita tuh gak mau ngelakuin juga tuh, jadi kayak bukan cuma tahu gitu. Iya betul, kan kalau di sekolah ada kan gitu. Nah kalau di luar ada kan gitu ya, makanya perlu ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua, dan nggak mau pentingnya juga edukasi kepada ya, karena kan lagi mengalami seperti itu kalian benar sih, tidak kalian kayak penting banget untuk paham ini pandangan aku juga nih ya sebagai siswa dan juga remaja. Terkadang untuk konsultasi apalagi mengenai hal sensitif itu kebebasannya cukup gimana ya, kayak dari situ kelihatan kayak banget kan. Nah jadi kayak ibu sendiri gitu sebagai BK mungkin gimana sih caranya gitu ya, bisa ini nggak takut gitu untuk kita mereka, dan juga lebih terbuka juga sama mereka, karena kan emang konseling juga dibahas juga nih semuanya, nggak usah curhat-curhat lah teman-teman gitu, nggak usah curhat-curhat temennya ini yang itu lah kan untuk terjaga gitu. Tapi kan pas sama mereka kan udah pasti gitu ya. Oke, mungkin lebih ke mengubah mindset kali ya mengenai BK gitu. Nah sedikit pengen meluruskan aja sebetulnya ya, sebetulnya mungkin masih anggapan masih yang lama ya kalau BK itu menyenangkan. BK itu identik dengan politik sekolah dan ya. Oke, sebetulnya itu enggak sama sekali ya. Bahkan pada dasarnya BK itu ibu belajar kuliah aja, yang namanya market sebetulnya boleh gitu. Cuma kan kita harus lihat support juga. Kadang kan ada anak yang memang tidak bisa dikasih halus ya, tapi harus dikasih tegas gitu kan. Jadi tergantung cara kita menangani anak itu karakternya seperti apa sih gitu ya. Makanya kalau orang BK itu emang harus tahu nih karakter anak itu seperti apa, bagaimana. Jadi kita tuh dia tahu cara memberi kayak menanganinya itu sesuai gitu ya, sesuai karakter dan latar belakang misalnya menjadi oleh siswa itu. Nah yang masih berhadapan dengan BK itu sebagai politik sekolah ya ibu jelaskan kembali itu kan bimbingan metode ya. Kalau dulu sempat memang sebutannya itu kan guru BP atau bimbingan penyuluhan ya. Mungkin waktu itu memang fungsi BP seperti itu. Cuma setelah
setelah itu sudah digantikan ya dengan kartu kuning, dulu kuningnya dan konseling. Nah, mungkin tapi tidak sedikit siswa juga yang beranggapan mereka itu oh iya kalian berarti siswa nih gitu kan. Tapi masih sebagian besar juga yang masih anggap lu ke ruang BK aja, tapi pasti identiknya dengan kamu punya masalah ya. Iya, apa kayak gitu kan. Ketika misalnya kalau biasanya nih anak kelas itu masih beranggapan kayak gitu kan, sekarang ibu itu bilang pasti ada beberapa siswa ya ketika misalnya nanti siap ke ruangan itu ya, ibu ngapain sama tidak ada apa-apa kok. Nah, jadi BK itu sebetulnya tidak menghilangkan sama sekali. Coba tanya deh ya, kelas kalian yang mungkin yang kalian di kelas 10, di kelas 9, ada nggak sih yang merasa BK itu galak? Di sini ada nggak sih? Ya, oke. Ya mungkin kalau marah tugas itu belajar dan di semua guru seperti itu gitu. Tapi tergantung karakter siswanya itu juga kan. Nah, untuk kalian nih yang misalnya aku tuh pengen cerita nih, pengen curhat nih, pengen konsultasi dong. BK itu selalu membuka buat kalian, bukan terbuka oleh siswa yang misalnya oh iya siswa itu masuk ke ruang BK cuma untuk karena ada masalah, baik masalah sekolah misalnya, atau misalnya masalah atribut pakaian dan sebagainya, benar sih. Nah, BK itu terbuka banget buat siapapun itu, entah itu siswanya, entah itu gurunya, mangga kalau kita terbuka banget, mau itu tentang cerita pribadi, sosial, tentang misalnya akademik pun, insya Allah kita melayani dan melayani. Nah, dan jangan khawatir, BK itu memiliki akses ya, jadi jangan takut untuk kan biasanya mau cerita ke guru kan pasti guru ya nggak tahu gitu kan. Insya Allah guru BK itu mengedepankan asas. Nah, karena kan siswa itu adalah klien ya, gimana caranya kita itu membuat anak-anak kita tuh menjadi nyaman. Kalau misalnya kita tidak ini apa sih komel gitu ya, belum ya gimana anak tuh pasti kita mau gimana siswa itu nyaman kan, naik tadi ya. Jadi yuk kita sama-sama mendukung saya kalau BK itu bukan diri ya atau misalnya identik dengan suatu masalah kan juga bimbingan dan konseling ya. Berarti kalau bimbingan berarti seperti itu preventif atau mencegahkan. Nah, kalau konseling baru sifatnya kuratif atau mencegah mengobati lah nama tentunya. Jadi selain membantu siswa itu mencari solusi yang terbaik ketika mereka mengalami suatu masalah, tapi di situ sisi baiknya juga ya tadi mencegah. Satunya itu mencegah jadinya dampak-dampaknya terjadi pada kesehatan reproduksi. Kita kembali lagi nih ya. Tapi mungkin sebelum itu nih, buat teman-teman yang mungkin belum punya cukup waktu di bawah podcast sampai akhir, tenang aja kok. Jadi nanti di akhir video kita bakal jelasin nih jalan kesimpulannya tentang topik yang kita bahas kali ini, yaitu kesehatan reproduksi remaja. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin lagi tunggu dulu bisa coba aja nanti di akhir videonya, oke? Nah, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terkadang kan isu-isu ini udah disebutkan dengan mencari jati diri, dan kadang tuh mencari jati diri itu kadang menjadi konotasi negatif gitu. Mencari jati diri karena kayak mewajari gitu ya, menormalisasi hal-hal yang bisa dibilang mungkin nakal gitu ya. Jadi kayak gimana sih gitu sebagai dari aspek psikologis tentunya kan, karena yang kita tahu juga itu tuh merupakan satu bentuk pembentukan psikologi remaja. Hal apa sih gitu bagi kita remaja untuk setidaknya pembentukan diri ini menuju ke arah yang positif? Oke.
gitu ya, coba ya gitu kan, tapi kan kayak gitu ya, oh iya dengan adanya lingkungan kayak gitu ya udahlah, akhirnya kita nyoba nih. Tapi di situ kita ketika misalnya kita ada keinginan itu, tapi kan kayak gini misalnya, kalau cewek sih biasanya jalan yang kalau pasti ada ya kayak gitu ya, misalnya yang pengen nyoba-nyoba melakukan seperti apa. Tapi di situ kita harus punya kontrol diri itu tadi gitu kan. Ketika kita oh iya merokok tuh, oh ternyata enak kecanduan. Tapi coba deh kita harus tahu juga informasi atau edukasi dan dengan kita adanya keinginan tahu itu, kita kan bisa bantu ya. Tapi bukan berarti kita boleh mencoba semua hal gitu ya di dalam baik itu yang negatif gitu kan. Makanya contohnya merokok aja dulu ya. Tapi kita tahu ya, oh ternyata setelah kita mencoba merokok itu, oh ternyata nggak baik untuk kesehatan, terutama kesehatan gitu ya. Tapi kan kita tahu ya, kita punya kontrol diri, oh aku nggak boleh baik. Nah bagusnya ketika misalnya kita lagi masa pengen coba ini itu, kita coba deh kita adaptin ke hal yang positif. Misalnya nih, oh iya ada ekskul ini nih, angkul misalnya, atau enggak tari dan sebagainya. Oke, yang gitu ya, itu kan kalau positif ya, berarti kita itu mengeksplor bakat minat kita. Nah itu salah satunya. Jadi banyak hal kok yang bisa kita coba selain hal-hal yang identik dengan hal-hal negatif. Itu kan kayak rokok dan sebagainya. Coba deh kita selalu itu hal-hal lain. Ketika misalnya kita pengen, oh iya orang lain kok seneng ya pacaran support system. Nah ya ya namanya support system. Jadi selain itu bisa buat kita semangat, selain itu buat kita apa ya positif, ya nggak apa-apa sebenarnya sih ya. Cuma itu tadi kita harus tahu batasan kita itu gimana ya, itu tadi makanya kita harus benar-benar tahu konsumsi itu seperti apa biar kita punya self control. Oh iya nih, buat teman-teman juga yang nanti punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya begini Bu, apa ya, secara menjadi sistem akademika gitu, menurut Ibu sendiri gitu, pandangan Ibu sendiri mengenai kesehatan reproduksi remaja nih, khususnya pada kita ini, apa sih yang Ibu ingin tahu? Siapa tahu aku juga bisa memberikan suatu saran mengenai reproduksi daripada. Jadi menurut Ibu sendiri kayak permasalahan apa sih yang Ibu hadapi ketika mereka dalam menangani masalah ini? Permasalahannya kayak reproduksi remaja ini seimbang silakan. Jadi sebagai Ibu BK kayak Ibu tuh pengen itu kayak gimana sih gitu? Kayak walaupun emang apa ya rasa-rasa kerjanya sebagai kita dalam diri kayak mau gitu gitu. Tapi kayak harapan Ibu gitu buat teman-teman semua gitu. Ini sebetulnya memang wajar banget kalau kalian ada pemikiran pengen nyobain ini, nyobain itu, nyobain malah gitu ya, nyobain misalnya dapat kelas gitu kan ya, itu wajar banget di usia kalian ya, karena ya tadi gitu, masa remaja tuh bener-bener mereka itu lagi mengenalkan diri, mencari jati diri banget gitu kan. Tapi di sini juga positifnya mereka itu lebih tahu mana yang lebih baik buat dia, mana yang kurang baik buat dia. Tanpa mereka ada rasa ingin tahu yang lebih, mereka nggak akan tahu baik buruk. Nah itu. Nah kalau harapan ibu untuk anak-anak, khususnya nih anak-anak dulu yang baru ini terkait pada masa remaja nih tentang kesehatan reproduksi. Yang pertama kita nih berada pada pubertas atau misalnya ada rasa ketertarikan sama lain, lawan jenis ya, terus ada keinginan pengen coba ini coba itu, dibarengi dengan informasi terkait edukasi ya, edukasi tentang kesehatan reproduksi itu sendiri. Terus yang kedua
di lingkungan yang sehat. Karena kan lingkungan itu yang paling berperan banget dalam pembentukan sebuah karakter seseorang. Ya, baik itu sehat apa, baik itu dari lingkungan sekolah, lingkungan rumah, masyarakat, itu penting banget, penting banget. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu berapa ya? Terus yang selanjutnya selain dari perbanyak informasi tentang edukasi kesehatan reproduksi, terus tadi itu ada berada di lingkungan yang positif ya, lingkungan sehat, berteman dengan teman-teman yang baik, pastinya kan itu bawa juga kita benar. Nah itu terus ada kontrol ya, kontrol dari kita dan gimana kita kontrol itu ya, artinya kita mendekatkan diri terhadap Tuhan ya, membentengi diri juga. Dan ini untuk cewek-cewek berani mengatakan tidak ketika misalnya nih pasangan kita ada di pacar, kita monyet ya, misalnya mengajak hal-hal yang mungkin belum saatnya, yuk sama-sama kita mengatakan tidak. Dan gitu, oke. Dan selalu juga nih ya, harus kita menjaga diri. Nggak cuma cewek-cewek yang menjaga diri, tapi laki-laki pun sama ya, menjaga kehormatan kaum jenis juga, selain dia sendiri. Jadi tadi ya, jadi sama-sama kita hidup sehat secara fisik maupun secara psikologis. Mungkin dari kita udah bahas apa present di sini. Juga mungkin di sini mungkin pengetahuan di dalam diri. Kayak kan orang-orang yang mungkin sudah mohon maaf kayak terkena dampak negatif dari kesehatan dan reproduksi ini suka dipandang negatif gitu sama masyarakat. Nah, boleh nggak sih dari gitu secara psikologis gitu mempengaruhi seperti apa dan dampak apa gitu yang diterima oleh istilahnya ini dilindungi gitu ya anak penyakitnya gitu. Jadi secara psikologis dampak apa sih gitu? Mungkin dampak lebih psikologis sebetulnya ya, kayak misalnya banyak yang mengalami mungkin pernikahan ini awalnya menyenangkan gitu ya, kebanyakan orang, tapi ternyata banyak juga yang mengalami setelah itu, oh iya bahkan cerai bisa karena kan mental yang kurang matang, lalu bisa jadi juga itu kan fisik iya berdampak lama tuh. Terus misalnya lingkungan teman yang juga lebih terbatas ketika misalnya seusia yang masih AKBG sama teman-teman main sana sini kan, tapi di sini gila pasti ada tekanan batin juga, harus apa namanya iya jadi seorang istri gitu kan. Terus misalnya terus anak gitu ya, kemana-mana tuh gendong bayi gitu kan, ada sama juga gitu sama teman-teman yang lainnya. Nah coba deh kita sebagai misalnya kalian mungkin di luar sana ada teman terdekat yang mengalami hal seperti itu, jadi aku dan biar kehidupan mereka itu bisa tumbuh kembali lah gitu ya, walaupun misalnya statusnya berbeda, karena itu sudah kejadiannya, karena kan ini juga sifatnya kuratif ya, mengobati loh ini. Kita sama-sama misalnya mau berbalik diri ya, hidup lebih sehat lagi, hidup lebih matang lagi untuk kedepannya. Ketika misalnya kalian mengalami atau misalnya ada teman kalian di sekitar kalian itu ada yang mengalami ya ketika nikah muda atau misalnya mengalami apapun itu, ini kita rangkul kita itu tadi kita punya edukasi nih, punya informasi lebih terkait kesehatan reproduksi, berbagilah informasi dan juga pekerjaan itu tadi itu situ karena kan begitu sedikitnya kalau sedikit kan kita harus kita untuk apa ya iya itu harus bisa untuk edukasi ya. Selain mereka kalau mereka itu banyak teman-teman kita langsung aja ke pertanyaan terakhir. Menurut Ibu nih, gagasan apa sih yang Ibu punya untuk
kita teman-teman agar lebih tertarik juga menjaga kesehatan reproduksi remaja, dan juga upaya apa gitu yang mungkin dapat sekolah lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi remaja. Mungkin yang inginkan gitu ya, mungkin yang perlu realisasikan paling ya, kalau belajar sebetulnya pasti udah ada dari zaman anak juga gitu ya, cuma yang mungkin belum kita realisasikan pastinya kegiatan rutin sosialisasi atau kolaborasi bersama dengan orang tua. Jadi tadi tentang sosialisasi parenting itu penting banget. Yang pertama itu kan alhamdulillah kalau untuk sosialisasi tentang parenting bersama orang tua itu kan sudah berjalan ya. Semoga itu berjalan menjadi program rutin lah intinya mas ya, semester sekali atau setahun sekali, karena kan penting banget itu kolaborasi antara orang tua dengan anak sekolah ya, demi kebaikan siswa kita gitu. Terus yang kedua ingin ada sosialisasi atau edukasi langsung, mungkin yang belum terrealisasikan dari beberapa tahun yang lalu gitu ya, tentang ya tadi bagaimana sih cara kita mencegah terjadinya mencegah apa ya kesehatan reproduksi waktu untuk siswa baik 40, 11 maupun 12 pengen dijadikan program rutin juga selain sosialisasi tentang parenting gitu sih. Nah itu tadi pengen adanya apa ya, berbagi informasi. Mungkin ini bukan sebuah program, pengen mengimplementasikan ke kehidupan sehari-hari gitu ya, dari siswa. Makanya sekarang nih ada yang nonton podcast ini, jadi kan ada info apa ya, ada ilmu baru nih, ada informasi baru tentang kesehatan reproduksi. Yuk kita berbagi informasi ke teman-teman yang lain mungkin yang belum nonton, atau misalnya teman-teman di luar sekolah juga, teman-teman di lingkungan di rumah juga. Jadi kan semakin kita menyebarkan informasi tentang edukasi ini kan semakin luas pencegahan kita untuk terjadinya hal-hal yang berdampak buruk gitu ya dari kesehatan reproduksi. Jadi ini ya teman-teman, buat teman-teman yang merasakan apa ya, mungkin terancam mengenai kesehatan reproduksi remajanya gitu ya, bisa langsung ditanya juga ke guru BK, karena guru BK kan soal ya. Kita akan juga mungkin lebih tajam kali ya, mungkin yang masih bingung gimana sih cara mencegah jadinya jadinya dampak gitu ya dari kesehatan reproduksi. Jadi buat teman-teman yang khususnya buat teman-teman di SMA 12 langsung bisa, atau teman-teman yang di luar SMA 12 bisa langsung guru BK-nya masing-masing untuk memfasilitasikan mengenai perihal kesehatan reproduksi remaja. Mungkin kalau kayak gitu bisa kita langsung sebutkan aja kali ya, mungkin buat teman-teman sendiri kan mungkin kalau punya waktu buat teman-teman. Oke, jadi bukan ya terkait topik kita tentang kesehatan reproduksi hari ini. Kesehatan reproduksi itu sangat penting banget ya kita paham, apalagi masa-masa usia kalian, usia remaja, karena usia remaja itu kan masa transisi ya, transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa, dimana masa ini itu banyak terjadi perubahan, baik itu perubahan secara fisik maupun secara psikologis. Kalau secara fisik, itu tadi kalau perempuan jadi perubahan payudara yang mengalami menstruasi. Nah misalnya kalau pada masa menstruasi itu kan kita harus benar-benar menjaga ya, karena ini sangkut paut dengan menjaga kesehatan organ dan reproduksi kalau pada masa itu kan. Nah gimana sih caranya? Caranya itu yang pastinya menggunakan baik yang bersih gitu ya. Terus yang kedua mengganti baru secara takut gitu. Terus ini juga penting banget mengurangi penggunaan steroid. Nah ini penting banget karena dengan keseringan kita menggunakan itu pasti terjadinya iritasi. Ini bukan hal baru ya bagi anak laki juga, tapi ini edukasi, benar sih edukasi. Selain itu mau perempuan atau laki-laki kurangi penggunaan sarana dalam yang ketat, itu kan organisasi ya, itu penting banget. Terus kalau laki-laki, nah biasanya nih laki-laki kalau misalnya pengen
di daerah kakak kan sambil tiduran itu biasanya enakin banget ya posisi pepesan gitu ya. Nah kalau tidak kan ini ada radiasi yang kurang baik untuk kesehatan organ reproduksi kita. Nah sebenarnya masih banyak cara, nanti kita bisa ngobrol juga. Kalau misalnya kan sekarang sudah apa ya, digitalisasi itu sudah semakin meningkat ya, jadi banyak banget informasi yang bisa kita cari di internet gitu. Terus selain itu kenapa penting banget itu tadi, karena kalau misalnya kita mengabaikan apa namanya kesehatan reproduksi, banyak banget dampak yang bisa dialami oleh kita semua. Yang pertama itu tadi, ketika kita masih berkas adanya rasa ingin tahu lebih, terus ada ketertarikan satu dan lainnya gitu ya, antar lawan jenis gitu ya. Harus adanya kontrol diri, karena kalau misalnya tidak ada kontrol diri atau kontrol, banyak banget nih kejadian-kejadian itu tadi, pernikahan dini atau misalnya adanya mengalami kehamilan yang di usia kurang matang. Ini banyak banget dampak yang bisa dialami. Nah, itu oke. Selain itu buat cewek-cewek ini misalnya bisa berani untuk mengatakan tidak baik untuk orang-orang ya yang bisa dikatakan sebagai support sistemnya yang misalnya mengajak sesuatu hal yang belum pasti ya, itu banget ya, itu ada self control ya. Jadi yuk kita sama-sama saling menjaga diri, saling menjaga kesehatan reproduksi, karena dengan kita hidup sehat, lingkungan kita pun akan ikut sehat juga. Itu bisa. Dan kata saya kalau saya waktu itu ya sama menikah mungkin ya dari teman lagi sih dia mungkin ini tiga teman-teman melakukan aksi nyata dari podcast kita lain. Mungkin terakhir mungkin jangan lupa subscribe ya, podcast ini bakal terus berlangsung. Mungkin kalau itu sekian dulu dari saya. Kalau gitu saya berikan Saya nanti baca salah. sekian dan terima kasih. Dadah semuanya.